Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rio Satrio. Saya dari kelas 3O, Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pembelajaran organisasi. Langsung saja kita bahas pembelajaran organisasi. Di sini, organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran sendiri merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal, yaitu yang pertama ada proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Kemudian yang kedua ada proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Di sini ada tingkatan organisasi pembelajaran, yaitu yang pertama ada berpikir sistem, berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Kemudian ada personal mastery, yaitu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dan dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Kemudian di sini ada mental model. Mental model sendiri yaitu kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Kemudian di sini ada membangun visi bersama. Membangun visi bersama yaitu di sini adalah kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi. Kemudian yang terakhir di sini ada tim pembelajaran. Tim pembelajaran sendiri yaitu pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Di sini yaitu ada teori pembelajaran dalam organisasi, yaitu yang pertama ada operant conditioning. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Kemudian ada classical conditioning. Ahli psikologi Rusia melakukan eksperimen yaitu dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Dan yang terakhir di sini ada social lemming theory. Robbins menguraikan tentang social lemming bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau sebuah objek. Di sini ada model pembelajaran masyarakat. Model pembelajaran masyarakat yaitu yang pertama ada proses memperhatikan, kemudian proses mengingat, dan proses mesin untuk meniru, dan terakhir yaitu ada proses pemberdayaan atau penguatan. 4 hal ini yaitu model pembelajaran masyarakat. Nah, di sini kita akan mempelajari dan membahas cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran yaitu di sini ada 4. 1. Penguasaan pengetahuan. Yang kedua, distribusi informasi. Ketiga, interpretasi informasi. Dan yang keempat, pengingatan organisasional. Di sini juga ada cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran. Cara-caranya yaitu 1. Pembelajaran analitis, pembelajaran sintetis, pembelajaran eksperimental, pembelajaran interaktif, pembelajaran struktural, dan pembelajaran institusional. Nah, langkah-langkahnya yaitu langkah pembelajaran kepada karyawan
dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. 1. Schedule reinforcement, yaitu pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. Yang sini ada dua opsi, yaitu ada conscious reinforcement, pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Yang B, intermittent reinforcement, yaitu pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus. Ya, yang kedua ada reinforcement schedule and behavior, yaitu pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum, merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Ya, di sini ada modifikasi dapat dilakukan dengan pengembangan beberapa aplikasi CVCV untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Jadi untuk karyawan itu menambahkan semangat. Nah, di sini ada B, memberi hadiah bagi yang tingkat absennya paling kecil, tidak ada absen. C, member E, kompensasi bagi karyawan yang prestasi dan potongan tunjangan bagi karyawan yang tidak berprestasi. Jadi di sini untuk karyawan yang belum prestasi akan dikasih kompensasi lebih. Nah, untuk karyawan yang tidak berprestasi akan dipotong dengan tunjangan. Nah, yang D, meningkatkan disiplin karyawan. E, mengembangkan program pelatihan, dan yang terakhir di sini ada F, program memonitor yang kreatif. Karakteristik organisasi pembelajaran. Di sini ada 3. Yang pertama, 1. Gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, ada pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang terakhir, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Di sini, organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Yaitu di sini ada organisasi belajar, proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan dan atau restrukturisasi organisasi. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh. Di sini survei pembelajaran di organisasi. Untuk mengembangkan sistem pembelajaran diperlukan survei pembelajaran pengaruh kualitas belajar. Nah, di sini juga ada resintesis dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Sini 1, fokus pada fragmentasi daripada sistem. 2, menekankan kompetisi di atas kerjasama. 3, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi paradigm, ini berakibat bekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Nah, di sini dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi perlu ada tindakan. Yang pertama, kita harus adanya tindakan proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, ada perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan tindakan perubahan resistensi. Dan yang terakhir di sini ada membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. 3 fungsi dalam membangun organisasi pembelajaran, yaitu di sini ada membangun komitmen pada pembelajaran, terus kemudian ada bekerja menganalisis gagasan dengan dampak, dan yang terakhir di sini bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Terima kasih sebelumnya. Semoga materi yang saya sekarang sampaikan dan saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.